Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar ITJ Jakarta X JIB. Nah, lalu selanjutnya mari kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita bisa hadir di sini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau juga kita telah dibawa dari masa jahiliyah menuju masa penuh dengan ilmu ini. Nah, maaf saya agak serak, jadi sedikit bindeng ya, kepada pematerinya sudah ada di sini ya teman-teman, yaitu Bang Begi, beliau dari JIB. Assalamualaikum Bang Begi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raffi. Gimana kabarnya Bang Begi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini salah satu sejarawan juga ya, dan juga aktif menulis di web jejakislam.net kalau tidak salah nama webnya. Oke, nah jadi kita akan membahas tentang Indonesia, kontribusi Palestina dan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga tahun 1967. Nah, jadi kan kalau yang kita tahu nih, yang tersebar di masyarakat, kontribusi Palestina itu hanya, nah itu linknya, jejakislam.net. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang tersebar luas di masyarakat itu kan bahwa kontribusi Palestina di Indonesia hanya ketika pengakuan kedaulatan Indonesia yang pertama. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita di sini bakal mengulik lebih jauh lagi sejauh mana kontribusi dari Palestina terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Nah, mungkin bisa saya langsung serahkan aja ke materi kepada Bang Begi. Saya silahkan. Oke, makasih Mas Rafiki. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk berkumpul untuk diskusi, ngobrol-ngobrol tentang sejarah Indonesia dengan Palestina. Ya sambil nunggu mungkin teman-teman ITJ bisa share slide-nya, bantu share slide-nya. Jadi masih di bulan kemerdekaan, bulan Agustus walaupun sudah akhir. Ada tema menarik sebetulnya soal kemerdekaan juga, tapi nggak melulu tentang kemerdekaan Indonesia gitu ya. Walaupun ada hubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekali-sekali kita coba bahas ini, dan kebetulan lagi sudah menulis tentang ini juga, cuma belum bisa dipublish. Mungkin dalam waktu dekat berapa bulan lagi dipublish di jejakislam.net tentang hubungan Indonesia dengan Palestina dari masa sebelum kemerdekaan sampai 1967. Jadi ini sedikit cerita di balik ini, kita lagi bikin tentang tulisan tentang Indonesia dan Palestina, bagi-bagi tugas. Nah, saya kebagian tugas tentang hubungan Indonesia dengan Palestina, kira-kira seperti itu. Disclaimer sedikit, tapi tulisan ini dibuat pada saat pandemi dan ada PPKM, jadi ada beberapa hal yang mungkin kita harusnya bisa cross-check, bisa perdalam di Perpustakaan Nasional, di ANRI, ya semuanya nggak bisa karena PPKM, jadi agak terbatas juga pembahasan mungkin data-datanya, dan nanti mungkin bisa diperdalam setelah tidak ada PPKM atau setelah kedua-duanya buka, Perpusnas dengan ANRI. Tapi mudah-mudahan bisa jadi awalan buat teman-teman untuk sedikit melihat gambaran seperti apa sih gitu tentang solidaritas Indonesia dan Palestina ini gitu. Mungkin kita mulai aja. Jadi sebetulnya sih walaupun 1917 tuh tahunnya Balfour ya, deklarasi Balfour, tapi saya akan mulai agak mundur lagi tahun 1928 nantinya gitu. Karena seperti saya bilang tadi, ada beberapa hal yang mungkin kita agak terlewat karena keterbatasan untuk mencari data, tapi juga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran nanti seperti apa. Gitu. Mungkin slide berikutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat aksi-aksi dukungan terhadap Palestina di Indonesia, kita bisa mungkin bisa membagi menjadi beberapa babak gitu ya. Pertama mungkin pra kemerdekaan, terus masa kemerdekaan, nanti masa
setelah masa Orde Baru dan sebagainya gitu. Nah, cuma kalau sekarang sampai tahun 67, bahkan mungkin sebelumnya 65, ketika masa Indonesia belum merdeka, masa kolonialisme sampai masa nanti tahun 65, sedangkan masa Orde Baru saya batasi untuk sampai situ karena ada fase di situ di mana diplomasi Indonesia mulai berubah lagi gitu. Jadi mungkin akan ada bahan banyak yang agak berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara di Indonesia, mulai ramai-ramainya tentang Palestina itu paling tidak bisa kita tarik dari mulai tahun 28 dan 29 gitu. Di tahun 28 dan 29 itu di Palestina terjadi namanya apa sih? Kalau sebagian penulis nyebutnya Buraq uprising ya, perlawanan terkait dengan Al-Buraq. Ini maksudnya Buraq itu tempat di bagian Masjid Al-Aqsa yang dianggap sebagai berhentinya Buraq di situ gitu loh. Perhentian Buraq di situ, Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Nah, itu dianggap sebagai tempat suci, terus kemudian menjadi sengketa dengan orang-orang Yahudi di sana. Gitu. Karena di situ juga bagian dari tembok barat, tembok ratapan orang Yahudi. Nah, di situ tahun 28 bulan Agustus tahun 28 itu mulai memanas situasi di situ, sehingga karena orang-orang Yahudi mulai menaruh bahan-bahan barang-barang berbentuk fisik yang meskipun yang semi permanen katakanlah gitu. Karena menurut aturan dari Khalifah Utsmaniyah, walaupun waktu itu udah selesai Utsmaniyah, udah lepas, Palestina udah lepas dari kekhalifahan Utsmaniyah, bahkan Utsmaniyah udah nggak ada tahun 29. Tapi aturan itu masih warga-warga di sana masih memakai itu, nggak boleh ada bangunan permanen di tembok ratapan itu. Nah, ini mereka mulai bawa-bawa bangunan semi permanen, terjadi demonstrasi, konflik dan sebagainya, sampai konfliknya meletus jadi kerusuhan tahun 29. Gitu. Jadi ada 1 tahun. Nah, di Indonesia sendiri perlawanan itu juga mulai ada aksi-aksi solidaritas gitu. Nah, yang menarik yang kita dapatkan ini dibahas sama salah satu tesis bahwa di Indonesia tuh ada aksi solidaritas di Jawa Timur gitu. Ini dimuat sama media dari Arab sana gitu. Jadi Saud Al-Shab ini media Palestina, dia menulis Atif Indonesia ala Palestina. Jadi ada semacam aksi solidaritas terhadap Palestina di Indonesia gitu. Yang perlu teman-teman ketahui, istilah Indonesia sendiri atau orang-orang Indonesia itu nggak terlalu jamak diketahui orang-orang Palestina pada saat itu, namanya jauh jaraknya, bukan di Arab, kita ini jauh sekali, walaupun udah banyak, mungkin kalau nama Indonesia atau Jawi di Mekah, Madinah udah lazim dikenal ya, tapi untuk di Palestina sendiri tidak terlalu dikenal sebetulnya. Nah, ini mulai diangkat-angkat sama media Palestina, ada solidaritas gitu, aksi solidaritas. Terus tahun 1930 Al-Jami' Al-Arabiyah itu media juga ngangkat tentang Hari Palestina oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi ini ada sekelompok pelajar Indonesia di Mesir yang mereka melakukan aksi solidaritas, penggalangan dana, terus mereka bilang Hari Isra Mi'raj itu gimana kalau dijadikan sebagai hari peringatan Palestina gitu. Jadi untuk menunjukkan solidaritas terhadap orang-orang Palestina gitu. Nah, terus pelajar-pelajar Indonesia di Mesir ini kemudian nanti akan banyak bercerita tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab, termasuk menghubungkan antara Indonesia dengan aksi solidaritas terhadap Palestina gitu. Nah, mereka perkumpulan namanya Jami'ah Al-Khairiyah, Al-Talabiyah, Al-Azhariyah, Al-Jawiyah gitu. Jadi perkumpulan pelajar di Al-Azhar, Azhariyah, dan dari Jawi lah. Jawi itu untuk sebutan untuk Indonesia sebenarnya, Indonesia dan plus-plusnya Malaysia, terus mungkin sampai ke Patani, sampai ke Mindanao gitu, lebih luas jadinya. Organisasi ini sendiri dibentuk tahun 1922, menurut William Roth tuh nggak tahu pastinya kapan, tapi sekitar segitu mereka sudah ada. Dan banyak dari anggota itu mereka aktif, jadi orang pelajar-pelajar Indonesia yang kuliah di sekolah di Al-Azhar di Mesir, itu mereka aktif untuk aktif tuh bukan cuma di Mesir doang, tapi gimana caranya mereka menjalin hubungan dengan muslim-muslim lain di dunia gitu. Mungkin slide berikutnya. Nah, salah satu tokohnya yang terpenting adalah Abdul Qahar Muzakir gitu. Tapi sebelum ke sana saya pengen ngasih sedikit informasi bahwa para pelajar di Mesir ini kemudian mereka turut membantu ketika ada kongres umat Islam di Kairo gitu. Jadi pasca Turki Utsmani dihapuskan itu kan ada beberapa upaya-upaya dari negeri-negeri muslim gimana caranya untuk mencari sosok khalifah lagi gitu kan.
Tapi akhirnya malah menjadi persaingan. Di Kairo ada Raja Farouk misalnya, terus di Mekah ada Ibnu Saud gitu. Mereka bikin kongres-kongres lah, muktamar gitu. Nah, kedua-duanya para pelajar di kedua muktamar atau kongres ini, para pelajar ini ikutan di sana gitu. Nah, kalau misalnya wakil dari Hindia Belanda dari Indonesia sendiri waktu itu kalau di Kairo kan ada Haji Rasul, itu bapaknya Buya Hamka, dan Haji Abdullah Ahmad gitu. Mereka ikut mewakili sebagai Indonesia lah, ulama dari Indonesia. Kalau di Muktamar Islam di Saudi ini yang jadi wakil tuh Cokro Aminoto sama Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah tahun 26 dua-duanya. Nah, pelajar-pelajar ini juga aktif di sana. Mereka ngirimin semacam perwakilan lah pelajar Indonesia dari Mesir. Salah satunya Mukhtar Lutfi itu nantinya menjadi tokoh dari PERMI. PERMI itu organisasi Muslim nasionalis dari Sumatera Barat nanti kebanyakan gitu. Nah, salah satu aktivis dari pelajar Indonesia di Kairo ini adalah Abdul Kahar Muzakir. Dia termasuk founding fathers Indonesia. Dia orang Muhammadiyah dan dia terlibat dalam sidang BPU PKI tahun 45 yang nanti menentukan dasar negara gitu. Kalau teman-teman baca risalah sidangnya nanti akan melihat peran Kahar Muzakir itu cukup dominan, cukup banyak lah mewakili perwakilan Islam. Nah, tapi dia nggak cuma di level Indonesia, dia bahkan ketika menjadi pelajar di Kairo masih sangat muda, dia juga bikin namanya Persatuan Pemuda Muslimin Sedunia gitu. Cuma saya belum menemukan banyak tentang organisasi ini. Tapi yang terkait Palestina yang paling menarik adalah dia menjadi partisipan dari Kongres Muslim Sedunia di Yerusalem, di sana di Baitul Maqdis ya. Mungkin slide berikutnya. Jadi ada namanya Kongres Muslim Sedunia atau Al-Mu'tamar Al-Islam Al-Am. Ini diinisiasi sama Mufti Palestina Amin Al-Husaini. Amin Al-Husaini nanti jadi tokoh sentral untuk gimana dia mengajak dunia Islam untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina gitu. Ini diadain di Yerusalem tanggal 6 sampai 17 Desember 1931 gitu. Nah, ada di kongres ini cukup besar sebenarnya ya. Kalau kita lihat delegasi ada 145 delegasi. Ada tokoh-tokoh muslim yang terkenal seperti Sir Muhammad Iqbal dari Pakistan. Dia jadi founding fathers Pakistan nanti. Ada Syekh Rashid Ridho, murid dan rekannya dari Muhammad Abduh. Terus ada Abdullah Azam ini sekjen Liga Arab, nanti jadi sekjen Liga Arab. Terus ada cucunya Abdul Qadir Al-Jaziri, dia tokoh perlawanan dari Algeria. Terus ada cucunya Imam Syamil dari Chechnya gitu kan. Kalau teman-teman baca sejarah Chechnya itu ya pasti tahu nama Imam Syamil lah. Dia kayak di Ponegoro-nya Chechnya lah gitu. Nah, termasuk dari Indonesia tuh ada Abdul Kahar Muzakir sebagai perwakilan gitu ya. Dan Abu Bakar Al-Asy'ari dari Malaya, dari Malaysia nantinya dia. Nah, yang menarik si Abdul Kahar Muzakir ini walaupun masih muda, waktu itu umur 24 tahun, dia ditunjuk sebagai sekretaris kongres gitu. Jadi posisinya cukup penting dalam kongres itu gitu. Ini menarik sekali, anak Indonesia umur masih 24 tahun udah jadi sekretaris kongres yang cukup besar gitu kan. Ya itu menunjukkan perannya salah satu Indonesia gimana berpartisipasi dalam perjuangan Palestina gitu. Nah, di kongres ini ada banyak hal yang dibicarakan. Mungkin slide berikutnya dulu. Saya pengen nunjukin foto aja sih. Nah, di foto ini kalau teman-teman lihat ada peserta-peserta kongresnya berfoto. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya kotakin di kotak kuning itu terutama yang diperbesar gambarnya, yang sebelah kiri lingkaran itu adalah Amin Al-Husaini, yang sebelah kanan itu Abdul Kahar Muzakir yang kacamata kurus pemudanya. Gitu. Sebelahnya Amin Al-Husaini itu kalau nggak salah Syekh Rashid Ridho gitu dari Mesir. Jadi kongres ini lumayan besar lah ya, sukses lah. Sukses dalam arti mengumpulkan partisipannya. Mereka membahas banyak hal, misalnya kayak melakukan kecaman terhadap pembelian tanah-tanah kaum muslimin di Palestina gitu kan, terus imigrasi Yahudi yang terus datang, terus ada juga tentang pemboikotan barang-barang Zionis, terus ada juga tentang rencana pendirian universitas gitu. Tapi memang secara hasil kongres banyak putusan ini yang tidak bisa dijalankan gitu. Dan aksi solidaritasnya sebagai seruan aja pada akhirnya, karena masing-masing negeri kaum muslimin sendiri pada masa itu kan dalam posisi dijajah. Misalnya Indonesia lagi dijajah Belanda, terus di India sebelum ada Pakistan nanti dijajah sama Inggris gitu. Jadi ya mereka nggak bisa banyak ngapa-ngapain dalam soal ini karena urusannya sama kolonialisme dan mereka sama-sama nggak berdaya gitu negaranya. Nggak ada satu negeri muslimin pada saat itu yang benar-benar kuat yang mampu memberikan perlindungan gitu. Makanya di slide berikutnya ada satu komentar, mungkin bisa berikutnya slide.
Jadi ada satu komentar dari majalah Al-Wafd ini, corongnya PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Dan mereka tahun 1933, sebenarnya cukup lama, sekitar 2 tahun setelah Kongres, dia nulis bahwa tanah muslimin yang menjadi subur untuk benih-benih imperialisme dan kapitalisme. Kita belum lupa bagaimana Kongres Masyarakat Islam di Yerusalem, maksudnya Kongres tadi, dan Kongres Khilafah di Mesir tidak membahas siasah agar kita bekerja sama, terutama di Asia di mana banyak orang beragama Islam ya terjajah, dalam kondisi terjajah. Jadi kongres-kongres tadi menurut penulis di Al-Wafd ini ya akhirnya nggak bersuara karena kita nggak bisa melakukan satu penggalangan kerjasama, kita masing-masing menjadi terjajah dan dieksploitasi gitu untuk kapitalisme dan sebagainya. Dan memang persoalannya itu akan terus berlanjut ya. Jadi negeri kaum muslim ini banyak yang tidak berdaya dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan umat Islam untuk memberikan dukungan pada Palestina dengan cara-cara yang mereka mampu. Nah, saya mau slide berikutnya. Salah satu caranya sebetulnya ada penggalangan dana dari dari tokoh-tokoh Palestina gitu. Nah, pada saat itu tahun 1930 ada isu bahwa Amin Al-Husaini akan mengirimkan perwakilannya ke Hindia Belanda, atau Amin Al-Husaini sendiri yang diisukan akan datang ke Hindia Belanda gitu. Nah, waktu itu The Indische Quran memuat respon dari Netherlands Zionist Bond dan Liga Zionis Belanda. Jadi di Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu sudah ada namanya Liga Zionis Belanda dan Ikatan Zionis Belanda lah gitu ibaratnya. Ya intinya kelompok-kelompok pro Zionis lah di Hindia Belanda di Indonesia gitu. Nah, mereka ini bilang Amin Al-Husaini itu dalam konflik di sana, terus dana perjuangan yang dikumpulkan itu nanti buat politik di Arab katanya, perjuangan politik di Arab. Terus bahkan Amin Al-Husaini disebut-sebut terkait dengan Moskow, maksudnya komunis gitu. Jadi kelompok-kelompok pro-Zionis pada saat itu udah mulai melancarkan namanya black campaign, bukan black campaign ya, atau kampanye jahat lah terhadap usaha-usaha solidaritas Palestina di Indonesia gitu. Meskipun beberapa minggu kemudian ada berita akhirnya dikonfirmasi bahwa Amin Al-Husaini memang tidak datang ke Hindia Belanda, dia cuma ke Singapura untuk singgah, terus kemudian tidak langsung pindah pergi lagi gitu. Dan memang tidak akan diberikan izin sepertinya sih kalau datang gitu. Nah, ini menarik karena dari sini kita bisa tahu bahwa udah ada kelompok-kelompok pro-Zionis di Hindia Belanda pada masa kolonial di Indonesia gitu. Ini ada cuplikan koran dari Jewish Daily Bulletin tanggal 5 Juni tahun 1927. Mudah-mudahan teman-teman terbaca. Ini memberitakan tentang satu organisasi Keren Hayesot. Keren Hayesot itu semacam lembaga fundraising buat Israel. Dia lembaga yang mendunia ya, ada cabangnya di mana-mana termasuk di Hindia Belanda. Nah, kalau di Hindia Belanda itu Keren Hayesot itu diketuai sama Van Creveld. Van Creveld ini punya majalah namanya Eretz Israel atau Tanah Israel ya artinya. Itu terbit di Padang gitu. Nah, pada Jewish Daily Bulletin tanggal 5 Juni ini memberitakan Alexander Goldstein, ketua dari Keren Hayesot ini berkunjung ke Jawa. Dia bilang dia berkunjung ke Jawa, ke Bandung, Batavia, Jogja, Semarang, Malang dan sebagainya, ngumpulin orang-orang Yahudi yang pada saat itu mungkin mereka banyak mengadakan acara-acara di loji-loji Freemason gitu. Jadi salah satu tempat yang menampung acara-acara ini adalah loji-loji Freemason gitu. Nah, ini diinisiasi oleh Batavia Kunstring. Terus dan akhirnya turut membangkitkan kembali Netherlands Indies Zionist Bond itu tadi. Jadi perkumpulan Zionis Hindia Belanda lah gitu. Dan ketuanya itu siapa tadi saya lupa namanya. Isidore Hen. Dia orang yang bekerja di pengadilan tinggi di Surabaya, Advan Justiti di Surabaya gitu. Nah, jadi ini secuplik aja informasi, nanti teman-teman mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga dengan teman series Klesus yang membahas tentang kelompok pro-Zionis di Hindia Belanda. Tapi karena saya nggak bahas itu, kita skip aja. Tapi intinya ada satu gambaran bahwa kelompok-kelompok pro-Zionis itu udah ada gitu. Mereka udah fundraising bahan global dan patut dicatat Keren Hayesot sampai sekarang masih ada gitu. Menjadi organisasi resmi lah yang diakui pemerintah Israel. Oke, slide berikutnya. Jadi kita lihat dari tahun 28, 29, 30, 33, terus sampai tahun 37 ada aksi besar lagi gitu.
Kalau tadi mungkin tidak ada aksi-aksi yang besar, tahun 37 ada satu aksi besar di gedung Al-Irsyad di Surabaya. Al-Irsyad ini adalah kelompok organisasi yang sampai sekarang masih ada, awalnya diinisiasi oleh keturunan Arab di Hindia Belanda gitu ya. Itu tanggal 5 Juli 1937. Jadi ini aksi-aksi solidaritas yang lintas ormas, ada 2.000 peserta, ada 33 perwakilan kelompok, dan ada tokoh-tokoh yang bicara, yang orasi lah katakanlah seperti itu. Ini aksi besar ya. Jadi ada Wondo Amiseno, dia dari PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang pada saat itu sudah membentuk satu badan namanya Komite Palestina. Jadi khusus untuk mengurusi soal solidaritas terhadap Palestina. Gitu. Nah, Wondo Amiseno ini dia orasi banyak lah tentang bahwa Al-Aqsa itu adalah tempat suci, pernah menjadi kiblat umat Islam. Terus orang agama manapun tidak akan menyetujui lah aksi-aksi terhadap pencaplokan di Palestina ini gitu, termasuk kesucian Al-Aqsa gitu. Terus dia juga bicara, dia mengutip informasi bahwa ada 150 ulama yang memutuskan bahwa orang yang mendukung Zionisme di Palestina ya berarti dia murtad gitu. Dia ngomong gitu Amiseno-nya gitu. Terus dia mengutip informasi dari majalah Palestina gitu. Nah, ntar akan saya bahas kenapa menarik itu. Kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dia bicara tentang kedudukan Baitul Maqdis di umat Islam, pentingnya bagaimana. Ada Umar Hubais dari Al-Irsyad yang pidatonya sebagian bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan Abdul Kahar Muzakir. Nah, tadi saya sebut Wondo Amiseno megang majalah-majalah Palestina itu agak sulit kita membayangkan bacaan Palestina bisa sampai ke sini, sampai ke Hindia Belanda, pertama karena pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sensor untuk semua produk yang masuk. Bacaan-bacaan gitu ya. Tapi ini bisa masuk gitu. Dan siapa yang membawa dari Palestina? Nah, kita patut menduga kuat itu Abdul Kahar Muzakir, karena Abdul Kahar Muzakir setelah Kongres dia masih menjadi editor sebuah penerbitan Palestina namanya At-Taura. Jadi Abdul Kahar Muzakir ini nggak berhenti setelah Kongres tadi yang tahun 1931, dia nggak berhenti, dia tetap jadi berhubungan dengan Palestina lah gitu. Termasuk yang sepertinya bisa kita duga bahwa majalah Palestina yang dipegang sama Wondo Amiseno termasuk mungkin dibawa sama Abdul Kahar Muzakir gitu ketika dia sudah selesai studinya dari Kairo gitu. Nah, pertemuan ini akhirnya mengeluarkan petisi untuk Liga Bangsa-Bangsa, itu nama awal untuk PBB ya di Jenewa, dan petisi untuk Mufti Amin Al-Husaini gitu. Jadi kita udah bisa melihat nih, kok bisa sih orang Islam di Indonesia punya hubungan dengan Amin Al-Husaini? Ya salah satunya kita bisa menduga keras bahwa ini adalah berkat hubungan dari Abdul Kahar Muzakir, karena dia pernah menjadi sekretaris kongresnya yang diinisiasi oleh Amin Al-Husaini gitu. Meskipun tidak ada bukti yang jelas ya, tapi kita bisa menyambungkan lah dugaan kita bahwa ini pasti perannya dari Abdul Kahar Muzakir gitu, bisa menulis petisi untuk sampai ke Amin Al-Husaini gitu. Slide berikutnya. Terus dari tahun 37, tahun 38 ada kongres lagi namanya Kongres Al-Islam. Ini sebenarnya kongres dari ormas-ormas Islam di Hindia Belanda di Indonesia waktu itu, tapi salah satu pembahasannya adalah tentang soal Palestina. Ini yang ikut NU, Muhammadiyah, Partai Arab Indonesia yang dibentuk sama Air Baswedan, Komite Umat Islam Makassar, Komite Pembela Agama Islam Palembang. Jadi kalau lihat unsur-unsur yang datang tuh ormas besar, bahkan ormas-ormas di luar Jawa gitu, kayak dari Makassar, dari Palembang, di Kongres Al-Islam ini. Nah, mereka juga bikin keputusan soal Palestina, intinya menyerukan bacaan kunut di setiap masjid untuk Palestina gitu. Terus yang kedua mengirimkan mosi ke Jenewa, lagi-lagi mengirimkan petisi ke Jenewa gitu. Jadi ada aksi-aksi lanjutan gitu dari tahun 37, 38 gitu. Nah, berikutnya ini salah satu poin penting di Kongres itu, putusan ketiganya adalah Kongres berseru kepada perhimpunan-perhimpunan dan juga umat Islam Indonesia untuk membantu dengan uang itu uang maksudnya, dengan keikhlasan hati kepada saudara-saudara umat Islam di Palestina dengan perantaraan Komite Islam di Batavia Sentrum. Jadi mereka intinya fundraising lah, ngumpulin donasi gitu. Jadi kegiatan mengumpulkan donasi untuk Palestina ini sudah berlangsung lama sebelum Indonesia merdeka oleh para founding fathers gitu. Orang dari tokoh-tokoh Kiai NU, dari tokoh agama di Muhammadiyah dan sebagainya gitu. Jadi founding fathers kita itu ngumpulin donasi buat Palestina gitu. Nggak bisa bilang ngumpulin donasi buat Palestina itu sama dengan mendukung teroris, itu pernyataan yang aneh kalau sekarang orang bilang kayak gitu, karena founding fathers kita jelas ngumpulin donasi gitu untuk Palestina dan mereka mencoba berhubungan gitu dan menunjukkan aksi solidaritasnya. Slide berikutnya.
Nah, ini saya kutip juga salah satu artikel di berita Nahdlatul Ulama, berita NU, salah satu medianya NU tahun 1 September tanggal 1 September 1938 gitu. Jadi intinya artikel ini menunjukkan gimana Palestina itu memberikan inspirasi buat umat Islam di Indonesia gitu. Menurut dia katanya umat Islam ini udah lemah, udah nggak berdaya, tapi ternyata umat Islam di Palestina ini terus melawan gitu. Nah, ini memberikan pengertian dan pengharapan kepada kita bahwa umat Islam sesungguhnya tiada mati, belum mati maksud. Ruh Islam sesungguhnya masih besar gitu. Nah, ini contoh apa namanya? Artikel dukungan dari NU gitu. Ada beberapa artikel lagi termasuk ajakan sholat kunut dan sebagainya gitu. Dan NU sendiri memang cukup aktif untuk melakukan pembelaan minimal aksi solidaritas terhadap Palestina. Mereka ngumpulin uang juga. Mereka nyebutnya Palestine Funds. Ada di berikutnya, di slide berikutnya mungkin. Gitu. Jadi ya solidaritasnya NU untuk Palestina ini diserukan oleh Kiai Haji Mahfudz Sidik. Dia menyerukan kepada seluruh ormas agar membela Palestina gitu. Nah, gara-gara seruan dia ini gitu. Jadi seruannya membela Palestina dan NU untuk mengadakan Pekan Rajabiyah. Jadi selama bulan Rajab itu dibikin Pekan Rajabiyah, Pekan Palestina lah gitu ibaratnya kayak gitu. Sebagai aksi solidaritas. Terus pembacaan kunut nazilah di setiap sholat fardu. Bayangin setiap sholat fardu NU menyuruh untuk baca kunut nazilah gitu. Nah, ini bacaannya ya intinya mengutuk kepada musuh-musuh orang Palestina, terus kutuki pula orang kafir yang membantu musuh-musuh kami, mereka yang menghalangi agama kami, mereka yang menindas saudara kami, mereka yang membunuh pejuang Palestina. Ini doa-doanya yang diserukan oleh NU di sholat-sholat fardu, bacaan kunut nazilah gitu. Nah, gara-gara seruan ini Kiai Haji Mahfudz Sidik ini dipanggil sama Hufparkat, semacam mungkin kejaksaan kali ya, kejaksaan lokal pada saat itu. Nah, ditanya kenapa bikin-bikin begini gitu. Nah, ya dia menjelaskan ini bukan aksi untuk apa namanya menghina, tapi ini aksi solidaritas sama umat Islam gitu. Ya kalau kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka nggak akan ngerti dia kasih tahu begini gitu. Ini kan kita ngikutin ajaran para sahabat gitu. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya seruan dari apa namanya? Seruan dari NU ini ditanggapi oleh Kiai Haji Agus Salim di Panji Islam nomor Panji Islam bulan Januari. Jadi kalau seruan tadi bulan November, ini bulan Januari ditanggapi oleh Kiai Haji Agus Salim di Panji Islam tahun 1939. Jadi kata Kiai Haji Agus Salim, adapun oleh PBNU soal Palestina itu dipandangnya suatu perkara yang amat besar dan sungguh benar sekali pendapatnya, patut sekali pendapat itu yang harus mendapat sepenuh-penuhnya persetujuan dari segala pihak dan golongan kaum muslimin gitu. Nah, Haji Agus Salim juga bilang ya itu seruan yang benar yang harus didukung, tapi juga kita harus menyamakan langkah kita dengan dunia Islam. Jadi bukan cuma Islam di Hindia Belanda aja, di Indonesia aja. Langkah kita juga harus dengan langkah dunia internasional. Nanti kita akan melihat gimana Indonesia sebenarnya mulai menyatukan langkah-langkahnya gitu. Tapi patut diingat sampai tahun 1939, ini akhir masa kekuasaan Belanda ya, Jepang kan masuk tahun 42. Itu nggak berhenti gitu dukungan terhadap Palestina gitu. Mungkin slide berikutnya. Paling tidak kita bisa lihat beberapa tokoh Islam pendapat tentang isu Palestina gitu ya. Jadi intinya Haji Agus Salim misalnya bilang itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak orang Arab. Jadi Haji Agus Salim bilang perasaan kebangsaan yang dilukai itu adalah hak-hak sebangsa yang dilanggar oleh Inggris. Ya, dia menyebut gimana Inggris kemudian mendapatkan Palestina dan mempersilahkan orang Yahudi untuk datang memberikan sebagai Jewish state di sana. Itu kan hak-haknya orang Arab yang dilanggar. Haji Agus Salim juga bilang itu bukan perang agama yang terjadi di Palestina, dalam arti umat Islam itu bukan benci Yahudi katanya. Kalaulah umat Islam benci Yahudi, umat Yahudi udah nggak ada, tapi nyatanya dari zaman dulu, dari masa lalu sampai sekarang umat Yahudi masih ada-ada aja gitu. Dan mereka dilindungi gitu. Jadi bukan masalah perang agama katanya. Tapi bagaimana ini ada soal rasialisme, ada soal penjajahan. Gimana Israel itu datang dengan laku dan gaya pertuanan, gaya-gaya menjadi tuan lah, yang hendak menguasai negeri. Mereka seakan-akan penguasa di situ. Dan tidak suka mereka dipersamakan dengan bangsa Arab, rakyat yang asli. Jadi sejak masa lalu sudah terlihat bahwa orang Yahudi di sana, Zionis itu datang, mereka nggak mau disamain sama orang Arab, mereka merasa lebih tinggi gitu. Nah ini ada isu penjajahan dan rasialisme di sini sebetulnya dari para founding fathers ya, dari Haji Agus Salim misalnya. Berikutnya. Nah, dari
Muhammad Natsir, Raja Gus Salim, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ini tokoh NU, mereka sama-sama bicara bahwa ini adalah ketidakadilan dunia barat terhadap orang Arab, gitu. Maksudnya orang Islam di sana gitu. Terutama Muhammad Natsir ketika dia nulis tentang deklarasi Balfour di tahun 1941, semacam peringatan Balfour lah gitu. Dia bilang harusnya umat Islam itu ditanya dong kepada selain bangsa Arab, dan maksudnya ditanya orang-orang Arab di Palestina dan negara-negara Arab sekelilingnya, gimana soal Palestina ini. Mereka tapi nggak pernah ditanya. Ketika Inggris membuat keputusan, Liga Bangsa-Bangsa membuat keputusan, mereka ini nggak pernah ditanyain orang Arab. Gitu. Mereka tidak didengar suaranya, gitu, diberikan haknya. Nah, kalau ditanyakan kepada hati kecil orang Arab di Palestina, pasti mereka nggak akan rela adanya deklarasi Balfour. Tapi kan enggak. Ketika ada Sykes-Picot, ada Balfour, orang Arab ini kan nggak pernah digubris, gitu, nggak pernah diajak-ajak, dia didengarlah suaranya, gitu. Ini pendapat yang sama juga dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, sama Haji Gus Salim, gitu. Dan Muhammad Natsir nyindir juga, katanya ada Atlantic Charter, katanya tentang gimana kemerdekaan segala bangsa dan segala macamnya, tapi ya enggak. Intinya ketika dunia barat ya begini aja, mereka nggak adil gitu. Mereka ngomong soal Atlantic Charter, soal perdamaian dunia, tapi mereka sama orang Palestina nggak melihat hal itu gitu. Nah, berikutnya, di slide berikutnya juga ada. Nah, ini dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tokoh NU. Dia juga nulis tentang buku Palestina pada saat revolusi Indonesia, bahkan tahun 48 atau 45 gitu lah, saya lupa. Jadi dia punya concern lumayan besar dari orang NU terhadap Palestina. Dia bilang sejarah dan keadilan tentu tidak akan membenarkan bahwa seorang tamu yang asing yang tidak punya keterikatan apapun merampas hak dan akhirnya mengusir tuan rumah gitu. Dan dia bicara kalau orang dirampas haknya, diusir, ya pasti orang Islam akan marah gitu, dan dunia Islam pasti akan menganggap Yahudi seluruhnya sebagai musuh. Dunia Islam pasti akan mencari daya upaya, mencari kesempatan yang baik guna menyingkirkan kezoliman dan penganiayaan gitu. Jadi dia membahas gimana ketika umat Islam pasti akan bertindak gitu, dan ya jangan disalahin kalau umat Islam itu haknya dirampas, rumahnya diusir dari rumahnya, ya mereka akan menganggap Yahudi sebagai musuh gitu. Ini bicara, kalau kita lihat sebenarnya bicara tentang bagaimana kita punya nasib yang sama orang Indonesia kan. Kita sedang dijajah pada saat itu, mengalami alam penjajahan, baik Natsir, Haji Agus Salim bicara tentang ketidakadilan, bicara tentang penjajahan, perampasan hak yang berlaku seakan-akan sok tuan rumah mengusir orang aslinya sendiri gitu. Ini kan punya kerekatan yang sama karena mereka ya selain sebagai sesama umat Islam, sama-sama merasakan penjajahan gitu. Jadi itu poin besarnya gitu. Selain solidaritas, ada juga perasaan sama-sama dijajah gitu ya. Ya kita sama-sama dijajah, sama-sama dizolimi, ya pasti kita akan melawan gitu, dan mencari daya upaya, mencari kesempatan yang baik untuk menyingkirkan kezoliman tadi. Gitu. Slide berikutnya, situasi kemudian berubah. Saya coba nyari yang relate tentang Palestina di zaman penjajahan Jepang, cuma memang Jepang pada saat itu memberlakukan kontrol ketat terhadap media massa gitu. Jadi hanya media massa yang disetujui Jepang sedikit banget yang bisa terbit. Misalnya kayak Suara Asia atau kayak jadi corong resminya lah, atau Asia Raya atau Suara Asia, saya lupa. Kemudian Suara Muslimin Indonesia itu organ medianya Masyumi yang dibentuk pada masa Jepang, itu juga ada. Saya kebetulan ada bundelnya, saya cari-cari, memang tidak ketemu soal Palestina, hanya berita-berita aja gitu, tapi tidak ada sikap gitu. Karena mungkin ada sensor ketat atau sebagainya, saya tidak paham. Tapi yang pasti ketika zaman Jepang, ada satu kejadian menarik, tanggal 6 September 1944, Amin Al-Husaini tiba-tiba di radio Berlin, karena dia setelah tahun 38 atau 39, dia diusir dari Palestina, dia mengungsi ke Jerman, dan di Jerman dia menyuruhkan suatu pernyataan penting tahun 1944. Dia bilang Indonesia telah merdeka dan sebagainya. Dia mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya kita tahu Indonesia nggak merdeka tahun 1944. Mungkin dia salah mendengar berita ya. Mungkin yang dia dengar berita bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia. Berita itu salah, tapi sama pemuda-pemuda pelajar Indonesia di Mesir, mereka sengaja walaupun salah diterusinlah berita itu ke media-media Arab. Media Arab menyebarkanlah berita-berita itu gitu. Nah, kemudian pemerintah Belanda sampai akhirnya harus repot-repot untuk membantah berita itu. Tapi yang penting bukan benar tidaknya berita itu ya, tapi artinya Amin Al-Husaini terang-terangan mendukung kemerdekaan Indonesia, itu dia soal pentingnya.
Nah, makanya nggak heran ketika Indonesia merdeka dan mencari pengakuan kemerdekaan, nanti Amin al-Husaini juga berperan penting, dan Indonesia juga membalas kebaikan itu. Salah satu telegram dukungan balasan itu ya, walaupun nggak dibilang telegram dukungan balasan, ini istilah saya aja. Pemerintah Indonesia mengirimkan telegram kepada Palestina dan Sekjen Liga Arab. Ini di Dahbad tahun 1947. Jadi Indonesia mendukung Palestina gitu. Dan ini gara-gara telegram ini, tadi salah satu ketua Karen Hayesot di Hindia Belanda itu namanya Van Crevel tadi sampai nulis surat terbuka buat Soekarno. Dia bilang dia kecewa sama Soekarno dan sebagainya. Gitu. Dia bilang ini katanya sosialis dan sebagainya, tapi kok malah dukung Palestina, mengirimkan dukungan buat Amin al-Husaini dan sebagainya gitu. Nah, mereka cemburu lah ibaratnya, nggak terima Indonesia mendukung Palestina. Padahal ini bukan sesuatu yang mengherankan gitu. Dan dukungan antara Indonesia dengan Palestina itu ya saling bersambut gitu ya, nggak cuma satu pihak gitu. Tapi ada yang menarik di salah satu berita di tanggal 16 Oktober 1948. Nah, ini yang sebenarnya harus di cross check lagi, cuma karena belum ada kesempatan untuk ngecek ke media-media Indonesia, saya belum bisa, tapi di media Belanda menyebutkan bahwa Indonesia mengirimkan bantuan 350 ton beras dan 250 ton gula buat pengungsi Palestina atas permintaan Volk Bernadotte. Volk Bernadotte ini adalah diplomat dari Swedia. Dia ditunjuk oleh PBB untuk menjadi mediator dalam soal Palestina dan Israel. Kemudian di satu berita dia meminta Indonesia untuk meminta bantuan. Di berita beberapa bulan kemudian ada berita Indonesia sudah siap mengirimkan bantuan, tinggal menunggu persetujuan dari FAO, lembaga pangan PBB gitu ya. Nah, Volk Bernadotte ini nggak sempat menyaksikan bantuan ini kalau memang itu terjadi, karena dia dibunuh sama milisi Israel, gitu, sama kelompok Israel, kelompok milisi garis kerasnya lah di sana, gitu, dibunuh. Jadi, tapi ini berita menarik gitu. Kalaulah ini benar, berita dari media Belanda ini benar, karena berarti Indonesia telah mengirimkan bantuan secara resmi oleh dalam negara gitu, yang diwakili oleh negara, bukan lagi ormas Islam yang ngirim bantuan, tapi negara gitu kan. Dan mereka ngirimin bantuan beras dan sebagainya, menarik sekali menurut saya gitu. Nah, perlu dikulik lagi lah. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa sama-sama cross check gitu. Apa benar Indonesia akhirnya berhasil mengirimkan bantuan untuk pengungsi Palestina gitu atas nama negara. Nah, ini berikutnya. Nah, itu ada foto. Kalau teman-teman lihat, itu foto dari sebelah kiri adalah Amin al-Husaini. Terus yang di tengah itu, saya lupa. Keluar dari keluarga Saud, cuma saya lupa kalau nggak salah siapa gitu namanya. Yang sebelah kanan itu Haji Agus Salim. Gitu. Nah, ini adalah pada saat resepsi pengakuan kemerdekaan Indonesia di Mesir pada tanggal 9 Juni tahun 1947. Jadi ketika Indonesia merdeka, kan Indonesia nyari dukungan negara-negara lain tuh. Negara-negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia itu kan negara-negara Arab gitu. Nah, di Mesir mereka ada resepsi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim datang sebagai perwakilan Indonesia. Di situ ada Amin al-Husaini juga gitu. Dari fotonya. Jadi ini membuktikan bahwa Amin al-Husaini mau mendatangi Indonesia, resepsi pengakuan kemerdekaan Indonesia gitu. Dia datang sebagai ulama, sebagai perwakilan Palestina, masyarakat Palestina gitu kan, dan Indonesia juga hadir di situ sebagai Haji Agus Salim gitu, perwakilannya, diplomat kita lah, menteri luar negeri kalau nggak salah pada saat itu ya. Jadi itu satu hal menarik bahwa Indonesia dan Palestina itu sama-sama bersambut dukungannya gitu, nggak cuma satu pihak Indonesia mendukung Palestina terus, ya nggak juga. Meskipun Palestina tidak menjadi sebagai satu negara lah, katakanlah tidak punya pemerintahan, tapi lewat Amin al-Husaini, ulamanya, dia mengakui kemerdekaan Indonesia gitu, masyarakat Palestina, atas nama masyarakat Palestina gitu. Itu menarik sekali menurut saya. Berikutnya, dan hubungan ini terus berlanjut gitu. Dukungan Indonesia terhadap Palestina terus berlanjut. Misalnya Indonesia mengirimkan delegasi resmi dalam Muktamar Internasional pertama tentang Baitul Maqdis di Yerusalem tahun 1953. Nah, delegasi ini yang datang Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri, Sirajuddin Abbas ini dari PERTI, satu organisasi Islam yang terutama lokal ya, bukan lokal, organisasi Islam di Sumatera Barat kalau tidak salah. Terus ada HM Rashidi juga, ini bekas Menteri Agama Indonesia juga. Dia juga termasuk tokoh yang menjadi yang memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di negara-negara Arab gitu. Itu jadi ada Indonesia mengirimkan menlunya resmi gitu untuk Muktamar Internasional tentang Baitul Maqdis.
Nah, salah satu hasil muktamarnya adalah pembentukan sekretariat permanen diwakili oleh Partai Masyumi dan Liga Muslimin Indonesia. Gitu. Kemudian kedatangan delegasi Palestina ke Indonesia, ada berita tentang kedatangan delegasi itu tahun 1954. Gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada pengaruh dari ormas-ormas Islam kepada negara gitu. Tadi kita lihat gimana founding fathers Indonesia, Haji Agus Salim, Saifuddin Zuhri, kayak Haji Saifuddin Zuhri, Abdul Kahar Muzakir nih labelnya udah founding fathers lah gitu ya. Makomnya adalah founding fathers. Mereka udah membela Palestina dari zaman kolonial. Nah, maka ketika mereka memegang kekuasaan dalam arti mereka Indonesia merdeka, mereka ada yang menjadi menteri, menjadi pejabat segala macam. Ya nggak heran kalau mereka mempengaruhi kebijakan Indonesia. Gitu. Makanya ormas-ormas juga terus menyerukan desakannya kepada pemerintah untuk membela Palestina. Misalnya Partai Masyumi tanggal 18 September 1947 menganjurkan agar pemerintah RI menetapkan sikapnya membantu perjuangan bangsa Arab di Palestina. Kemudian setahun kemudian ada muktamar partai lagi di bulan Maret. Salah satu keputusan adalah mengirimkan radiogram kepada Mufti Besar Amin Al-Husaini tentang perjuangan di Palestina. Ya radiogramnya pasti dari radiogram dukungan gitu. Nah, ini dari Masyumi udah mendukung. Terus PSII juga, Partai Syarikat Islam Indonesia, mereka penolakan terhadap pembelahan Palestina lah gitu kan diusulkan oleh PBB untuk dibelah-belah akhirnya Palestina gitu. Jadi desakan-desakan dari ormas ini nyata, belum lagi tokoh-tokoh Islam yang akhirnya memegang pemerintahan di Indonesia gitu, Haji Agus Salim dan sebagainya. Jadi nggak heran kalau misalnya Indonesia itu dari ormasnya, dari level akar rumputnya sampai ke level negaranya yang membantu Palestina gitu. Dan itu udah berlanjut gitu, termasuk dukungan telegram dari Soekarno sebagai Presiden RI. Nah, slide berikutnya. Ini ada fakta menarik aja bahwa Israel sebenarnya juga nggak berdiam diri melihat Indonesia gitu. Dia juga pengen mengambil hati Indonesia ibaratnya gitu kan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, contohnya misalnya kayak telegram ucapan selamat ketika Indonesia mengadakan konferensi meja bundar itu kan salah satunya ada pengakuan kedaulatan Indonesia sebenarnya. Nah, Chaim Weizmann dan Ben Gurion sekarang jadi nama airport di sana ya, di Israel. Ngucapin selamat kepada Soekarno dan Hatta tahun Desember 1949. Teman-teman bisa baca tentang upaya diplomasi Israel ini di tulisannya Moshe Yegar, dia diplomat Israel. Dia bilang Indonesia tuh Israel ngirim telegram ucapan selamat gitu. Terus kemudian Moshe Sharet juga Menlunya Israel tahun 50, jadi cuma berselang Desember 49 sampai Januari 1950 ngirim 2 telegram. Satu lagi dari Moshe Sharet tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia. Jadi Israel langsung ngomong, ya kita mengakui kemerdekaan Indonesia. Gitu. Kira-kira teman-teman tahu nggak jawaban dari pemerintah Indonesia apa? Jadi Bung Hatta cuma nulis telegram balasan berupa tulisan terima kasih, selesai gitu aja. Itu benar-benar basa-basi yang cukup menyakitkan kalau menurut saya. Ya dia terima kasih, titik, selesai, udah nggak ada apa, nggak ada kita bicarakan hubungan dan sebagainya. Dan ketika Israel mencoba mengajukan permintaan pembukaan kedutaan, jadi yang ngajuin adalah Yaakov Simoni, Kepala Departemen Asia dari Kementerian Luar Negeri mereka. Dijawab oleh Bung Hatta waktu itu tidak bisa dilakukan, ditunda aja sampai waktu itu tidak ditentukan gitu. Jadi digantung aja gitu. Itu menarik sekali bahwa sikap Indonesia ya dingin terhadap Israel gitu. Tidak ada mesra-mesra terima kasih dan sebagainya, kami juga boro-boro kalimatnya cuma terima kasih gitu kan. Gitu. Di slide berikutnya. Tadi kita bicara gimana pengaruh ormas Islam terutama dalam pembelaan terhadap Palestina. Nah, dimulai tahun 50-an terutama 55 ke atas itu udah mulai naiknya ideologi anti kolonial sangat-sangat kuat gitu ya. Itu turut mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Israel juga dan terhadap Palestina gitu. Salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955. Mungkin di slide berikutnya. Jadi salah satu latar belakang penting KAA adalah Israel itu sempat diusulkan untuk diundang oleh, yang mengusulkan adalah Burma atau Myanmar dan India. Mereka bilang undang dong Israel gitu sebagai negara yang baru juga merdeka tanda kutip ya. Tapi negara-negara Arab pada saat itu langsung bilang kalau Israel diundang kita akan keluar dari KAA katanya.
Nah, Indonesia juga menolak gitu sikapnya sehingga Israel tidak diundang gitu. Jadi Israel bukan cuma tidak diundang, bahkan nanti KAA mengundang Amin al-Husaini sebagai pengamat gitu, sebagai observer. Ini menarik. Jadi lagi-lagi Amin al-Husaini ini gitu. Padahal media barat memotretkan Amin al-Husaini buruk sekali. Dia dibilang sebagai pendukung Nazi ya karena dia mengungsi ke Jerman gitu ya. Dia sebagai pendukung Nazi. Semakin panaslah orang-orang Zionis itu karena ya hubungan dengan Jerman pada saat itu gitu yang mau menampung. Nah, Amin al-Husaini menarik diundang sebagai pengamat gitu ya. Udahlah Israel ditolak kehadirannya, Amin al-Husaini dijadikan sebagai pengamat. Dan salah satu keputusannya adalah di bagian di other problems. Jadi keputusannya untuk mendukung hak orang Arab di Palestina gitu. Konferensi Asia Afrika mendeklarasikan dukungan untuk hak orang Arab di Palestina dan menyerukan penerapan resolusi PBB gitu kan. Yang menarik banyak dari walaupun tidak ada negara Palestina waktu itu pada saat itu di KAA, tapi banyak tokoh-tokoh Palestina yang menjadi delegasi negara lain gitu. Misalnya dari Suriah misalnya udah ngomong tentang settler colonialism gitu. Di Israel tuh isunya seperti itu gitu. Mereka adalah settler kolonialis gitu. Udah penjajah kolonial lah gitu kan. Gitu. Jadi udah sangat kencang gitu dukungannya dari tokoh-tokoh Palestina yang hadir di berbagai delegasi negara Arab. Gitu, nggak meskipun bukan negara Palestina, tapi kan ada Amin Husseini sebagai pengamat juga. Gitu. KAA jelas-jelas memberikan dukungannya untuk hak-hak orang Palestina. Gitu. Nah ada lagi konferensi berikutnya nanti yang lebih terang lagi menyebutnya. Mungkin di slide berikutnya. Nah, ini ada konferensi Islam Asia Afrika, mungkin ini nggak terlalu terdengar, dia di akhir masa Soekarno, di Maret 1965. Jadi ada konferensi Islam Asia Afrika, ini terusan dari semangatnya KAA. Nah, di sini ada peran penting dari Kiai Haji Idham Khalid dari NU. Dia kalau nggak salah pada saat itu menjabat juga ketua DPA, kalau nggak salah ya. Kiai Haji Idham Khalid dalam sambutannya dia bilang, kolonialisme itu adalah komplotan internasional, maka dibutuhkan perlawanan internasional pula gitu. Memang dia tidak bicara khusus tentang Palestina pada saat sambutan, tapi ada satu putusan dari KIAA ini, Konferensi Islam Asia Afrika, yang menghasilkan putusan pertama adalah endorse the full restoration of all the rights of the Arab people of the Palestine to their homeland, gitu, and their alienable right to self determination. Jadi mendukung hak-hak orang Arab dan hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, declare their full support in their struggle for liberation from colonialism and racism. Jadi KIA ini udah nyebut bahwa nasib orang-orang Palestina ini adalah harus didukung untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan rasisme. Ini dua kata penting, dua kata kunci penting seperti yang disebutkan Haji Agus Salim tadi. Mereka ini udah berlagak sebagai pertuanan, terus juga mereka tidak menganggap orang Arab sederajat, rasialis, gitu, rasis lah ya. Jadi udah ada dua kata kunci di sini yang memang sudah dicetuskan oleh KIA dari Indonesia, di acara yang diselenggarakan di Indonesia ini, dari Konferensi Islam Asia Afrika. Gitu. Jadi ini menarik bagaimana melihat sikap Indonesia baik secara ormas maupun secara negara gitu, jelas-jelas terang-terangan ya, gitu, mendukung Palestina dan bukan cuma karena ormasnya begini Indonesia ikut begini, tapi bahkan sampai menyebut itu sebagai kolonialisme dan rasisme. Gitu. Itu menarik sekali. Gitu. Mungkin slide berikutnya. Satu cerita lain adalah ketika masih dengan ideologi anti kolonial ini di Asian Games tahun 1962. Jadi Israel dan Taiwan ditolak untuk hadir gitu ya. Kalau Taiwan isunya adalah Indonesia waktu itu menganut One China policy, jadi tidak mengakui adanya Taiwan. Tapi kalau untuk Israel ini ya jelas karena masalah politik gitu. Jadi saat itu isu ini menjadi ramai ketika Gede Sondi, dia wakil presiden dari Asian Games Federation, dia protes kenapa orang Israel udah diundang tapi nggak boleh hadir. Jadi ada berita waktu itu delegasi Israel udah diundang, udah mau berangkat tapi visanya nggak keluar gitu. Nah si Gede Sondi ini protes. Nah ini sila Menteri Olahraga rupanya yang mengirimkan undangan Maladi waktu itu. Menurut Maladi ya Indonesia kan nggak ada urusan, ini kan olahraga. Tapi menurut Subandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, olahraga sama politik yang nggak bisa dipisahkan gitu. Ini politik juga, olahraga harus mempertimbangkan soal politik, yaitu Indonesia tidak mengakui Israel gitu. Makanya delegasi Israel nggak dapat visa gitu. Nah IOC, Organisasi Olimpiade Internasional, waktu itu mengancam Indonesia kalau sampai ini nggak diundang,
bendera IOC nggak boleh dikibarkan gitu, dan Indonesia akan mendapatkan sanksi. Tapi Indonesia jalan terus, Israel tidak diundang, dan akhirnya bendera tidak dikibarkan setahu saya ya, bendera IOC, dan Indonesia melawan balik gitu. Makanya Soekarno kemudian membentuk namanya Ganevo, Games of New Emerging Forces, ya kan. Kata Soekarno, daripada kita ngundang negara Asia doang, kita undang aja negara-negara yang seideologi lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada satu titik balik juga gitu, gimana dari Asian Games Indonesia tidak mau didikte soal politik luar negerinya, termasuk mereka tidak mau mengundang Israel gitu ya. Ini penting gitu, maksudnya sikap politik kita tuh jelas kok dari dulu. Mau mengirim bantuan, mau ngirim telegram dukungan, bahkan Amila Husaini ya tokoh yang sangat dibenci oleh para Zionis, gitu kan, apalagi dia ulama, terus dia malah mengungsi ke Jerman gitu, makin panas lah Zionis itu. Dan Indonesia jelas mengirimkan dukungan segala macam, menolak diplomasi Israel, ya kan, menolak karir Israel, mengutuk Israel di KA dan KIAA gitu kan. Itu penting sekali menurut saya untuk melihat bahwa Indonesia punya sikap yang jelas, yang firm gitu ya, yang tegas sekali bahwa Israel ya tidak sesuai dengan spiritnya Indonesia gitu, terutama sebagai kita ukhuwah Islamiyah dan negara-negara terjajah gitu, pernah merasakan penjajahan gitu. Mungkin slide berikutnya sebagai penutup. Jadi ada faktor solidaritas ukhuwah Islamiyah itu pasti. Ketika Indonesia belum merdeka, kita punya solidaritas yang kuat dari mulai masa Burok Uprising tadi tahun 28-29, ya kan, bahkan pelajar Indonesia di Timur Tengah ikut beraksi, bikin Pekan Rajabiyah dan sebagainya, sampai ormas-ormas Islam yang mendukung Palestina, bikin Palestine Fund, bikin Pekan Rajabiyah dari NU, terus bikin kunut nazilah gitu di setiap sholat fardu. Bayangkan kalau NU menyerukan itu, berarti seluruh jamaah NU itu kan jamaah NU sampai ke masjid-masjid kampung pun ngikutin gitu. Itu seruannya NU gitu. Apalagi yang serukan waktu itu kiai-kiainya langsung gitu kan, tokoh-tokohnya gitu. Terus ada juga dari ormas-ormas Islam lain, dari Muhammadiyah, Abdul Kahar Muzakir misalnya, sampai akhirnya mereka mempengaruhi kebijakan negara, yaitu Indonesia gitu. Ya akhirnya Indonesia pun memberikan dukungan telegram pada Palestina, menolak hubungan dengan Israel, mengeluarkan kutukan mendukung Palestina di KIA, di KA gitu kan, sampai ke soal olahraga pun mereka tegas sikapnya gitu. Jadi ada dua faktor, yaitu ikatan ukhuwah dan ideologi anti kolonial gitu. Ya buat yang sekuler mungkin lebih pada ideologi anti kolonial, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau buat yang ukhuwah, ya ini dari umat Islam, dan umat Islam juga anti kolonialisme gitu kan. Apalagi di KIAA, di Konferensi Islam Asia Afrika, mereka jelas-jelas menyebutkan mendukung hak Palestina untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan rasisme gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah ketika perjuangan Indonesia pada saat ini tentang Palestina, solidaritas Palestina, itu bukan soal apa-apa ya, soal meneruskan perjuangan founding fathers Indonesia kalau dari sisi sejarah gitu. Jelas kita karena ukhuwah Islamiyah yang utama, dan kita juga menolak namanya penjajahan. Makanya isu yang harus diangkat adalah bukan soal kemanusiaan saja gitu, tapi yang lebih penting dari zaman dulu founding fathers ngangkatnya soal apa? Hak manusia, ya kan? Yang dijajah, dan rasialisme gitu yang disebutkan Haji Agus Salim tadi. Gitu. Zionisme itu ideologi yang rasialis dan menjajah. Kalau kata Noam Chomsky dan Ilan Pappé itu kan mereka adalah settler colonialism. Selama narasi tentang Zionisme itu bukan, jadi jangan cuma membahas tentang bagaimana nasib orang Palestinanya tertindas, tapi juga bahas ideologi Zionis itu yang kolonialis gitu. Itu narasi yang penting, seperti narasinya para founding fathers Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, ini sebagai kajian awalan aja, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar lagi untuk membaca lagi. Tapi pada garis besarnya itulah yang terjadi sampai tahun 65-66 lah ya kurang lebih. Karena di masa Orde Baru nanti akan ada perubahan-perubahan sikap, mulai gimana ada diam-diam mendukung jalin dengan Israel, misalnya lewat militer-militernya, atau nanti juga ada Indonesia mendukung PLO, ya kan, lewat Yasir Arafatnya. Nah, ini menarik sekali gitu. Tapi yang pasti adalah ada kelompok di Indonesia, ada kelompok yang sangat kuat, ada arus yang sangat kuat mendukung Palestina. Tapi jangan lupa kita juga ingat ada namanya model-model kelompok Zionis Nusantara lah gitu ya, yang dari zaman Belanda itu udah mendukung Israel, Zionisme gitu, ada di situ. Tapi itu bukan bahasan saya, mudah-mudahan nanti bisa dengan teman saya Rizky Lesus bahas soal itu. Gitu. Itu aja saya pikir. Nanti mudah-mudahan kalau ada mau bertanya atau mendiskusikan sesuatu, kalau saya bisa jawab saya akan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Begi. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat
atau bisa raise hand untuk menyalakan mic-nya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, oh ya, saya ingin bertanya Bang. Ya. Tadi kan yang ditampilkan terhadap dukungan Palestina itu dalam sudut pandang organisasi keislaman, kan, terutama banyak dari Masyumi. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih kan Soekarno itu kan haluannya lebih ke komunis ya. Nah, dari partai komunis, dari PKI sendiri itu dia ada dukungan nggak sih terhadap Palestina? Jadi seperti itu Bang. Oke. Langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab sih. Jadi poin penting pertama, Soekarno bukan komunis, dia ya, di eklektik lah, dia sinkretis lah, dia menggabungkan antara Marxisme, nasionalisme dan Islamisme gitu ya. Teman bisa baca di tulisan itu di tahun 20-an kalau nggak salah tulisannya itu. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Soekarno ya kalau bilang sosialis lah kalau mau dibilang secara gampang gitu ya. Walaupun dia mengutamakan juga nasionalismenya, jadi gabungan lah gitu. Namanya disebut Marhenis kan. Soekarno memang gini, salah satu kajian saya memang saya tidak membahas pemikiran tokoh sekuler gitu. Jadi saya memang tidak ke arah sana. Jadi saya kurang tahu detail-detailnya. Tapi kalau kita bisa menangkap dari pertama KI Konferensi Asia Afrika itu kan gagasannya gagasan Soekarno jelas gitu kan. Didukung, di endorse full sama Soekarno ibaratnya gitulah. Dan KIAA juga pada saat Orde Lama gitu. Itu dua-duanya memang ideologi anti kolonial gitu. Jadi basis, makanya saya sebut tadi sebagai masa-masa ideologi anti kolonial karena itu menseragamkan antara pemikiran Soekarno gitu. Mereka mengikuti alur pemikiran Soekarno gitu, KIAA, KAA, tentang kalau teman-teman baca narasi tahun 60-an itu kan revolusi, anti nekolim dan sebagainya. Itu jelas sekali gitu. Walaupun saya tidak menemukan, dan kalaulah Soekarno tidak menentang Israel, pasti dia akan menegur Subandrio soal Asian Games kan. Nyata-nyatanya Subandrio itu sangat pro Soekarno. Jadi dia juga berani nolak Israel pasti karena ada backup dari Soekarno gitu kan, minimal backup ideologinya gitu. Nah soal komunis ini ada satu fakta menarik sebetulnya. Komunis di Indonesia, Partai Komunis Indonesia, saya tidak tahu sikap resminya, tapi dari tulisan Aidit saya pernah baca dia juga mengecam Israel gitu. Ini menarik ya, gitu. Karena dari kalangan kalau komunis pasti menganggap Israel itu sebagai kolonial, sebagai penjajah gitu. Tapi yang pernah saya baca tulisan Aidit ya di kumpulan tulisan, saya lupa jilid keberapa, tapi itu dia ada Aidit juga mengecam sikap Israel sebagai negara yang menjajah gitu. Cuma dalamnya seperti apa sih tidak mendalami itu. Jadi secara garis besar kita tahu lah bahwa sikap mereka juga menolak. Dan sekarang kalau kita lihat kan sebenarnya banyak juga kelompok kiri yang ada di Palestina gitu. Mungkin itu saja. Oke, ya, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tuti, bisa on mic, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan saya. Pertama, siapa tadi, Imam Husaini itu ya, yang dari Palestina yang Amin Al-Husaini. Ya, menjadi diterima di Jerman setelah diusir dari Palestina. Dan kalau nggak salah ada fotonya ya bahwa dia diterima oleh Hitler ya. Dan ini akhirnya dijadikan peluru oleh orang-orang yang anti Palestina dengan mengatakan bahwa Palestina itu mendukung Nazi. Saya cuma mau konfirmasi aja apa benar seperti itu. Yang kedua mengenai ini, tadi kan Agus Salim mengatakan bahwa ini bukan perjuangan agama ya, bukan, tapi perjuangan melawan kolonialisme. Ya, kalau nggak salah begitu ya tadi. Maksudnya gini, jadi bukan perang agama, bukan perjuangan. Oh iya, perang agama. Jadi bukan karena Islam benci Yahudi, maksudnya kayak gitu. Bukan perang agama tuh bukan karena Islam benci Yahudi. Dia kemudian menyebutkan contoh dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Ya, tapi kalau di dalam negeri di Indonesia ini kan sekarang jadi ada polemik atau perang antar netizen gitu kan, karena sekarang kita sudah notice gitu ya, mentengarai bahwa dukungan netizen Indonesia kepada Israel itu sudah meningkat gitu kan ya, terutama di kalangan generasi muda. Nah, salah satunya itu untuk mengcounter dukungan netizen kepada Israel itu adalah dengan mengatakan bahwa ini bukan perang antar agama. Nah, masalahnya apakah bisa kita pakai bahwa ini narasi ini bukan perang antar agama
untuk melawan netizen di Indonesia yang dalam perkembangan ke belakang ini sudah banyak yang mendukung Israel, dan sementara itu juga di Eropa itu juga meningkat dukungan kepada Palestina. Jadi ada pendapat bahwa jangan bawa-bawa agama untuk meluaskan dukungan terhadap Palestina, tuh jangan bawa-bawa agama, karena kalau udah bawa-bawa agama, maksudnya agama Islam, nanti orang akan dukungannya akan menurun begitu. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke. Yang pertama saya coba jawab, untuk fotonya Aminah Husseini dengan Hitler saya nggak tahu, tapi memang pada saat itu ya Jerman masih jadi yang berkuasa, masih Nazi gitu ya, makanya isu Holocaust itu dibuat kencang banget lah gitu sama Zionis, terutama ketika Aminah Husseini. Tapi kan dia juga jangan lupa posisi dia adalah dia orang yang diusir gitu. Ketika dia diusir, negara-negara sulit untuk menerima dia cari siapa yang mau menerima. Saya pikir sederhananya seperti itu. Mungkin bisa baca biografinya dari Taisir Jabara sama Philip Matter, nanti ada 2 biografi tentang Aminah Husseini, bisa dibandingkan lah gitu. Tapi yang jelas gini, kalau dibilang soal Holocaust dan sebagainya, nyatanya Volk Bernadotte yang dibunuh sama milisi Israel, yang tadi saya sempat sebutkan dia adalah diplomat dari Swedia, dia itu awalnya justru salah satu orang yang mengupayakan pembebasan orang-orang Yahudi dari kamp konsentrasi di Austria kalau nggak salah. Jadi si Volk Bernadotte orang-orang yang pro anti Holocaust juga, tapi juga dia mendukung orang Palestina biar dibantu, jadi mediator lah ya dari PBB gitu. Cuma narasi-narasi itu kan gampangnya ya begitu aja, dikaitkan aja dengan nazisme segala macam, fasisme gitu kan. Tapi nyatanya enggak, sampai sekarang yang saya baca tidak ada komentar miring dari para founding fathers lah gitu ya tentang Aminah Husseini. Dan kalaulah Aminah Husseini dianggap sebagai Nazi, gembong anti gembong yang jahat gitu segala macam, ngapain Soekarno terang-terangan ngirim surat gitu kan ke Aminah Husseini, lagi ngirim telegramnya gitu. Terus diundang sebagai observer di KAA gitu. Itu tuh membuktikan bahwa kedudukan Aminah Husseini tidak buruk di mata orang Indonesia gitu, dan itu hanyalah propaganda bahwa dia adalah pendukung nazisme dan sebagainya macamnya gitu. Itu yang pertama, itu menurut saya seperti itu. Yang kalau yang kedua, jadi Haji Agus Salim kita kembalikan lagi bahwa dia bilang ini bukan perang antar agama, dalam arti begini, bukannya Islam benci Yahudi gitu, enggak, karena orang Yahudi pun dari dulu udah ada di Palestina dan mereka aman-aman aja, dilindungi gitu ya, orang Kristen juga segala macam. Maksudnya adalah ya seperti itu, ini bukan perang agama, tapi ini perang melawan orang-orang yang dirampas tanahnya, ya gampangnya melawan kolonialisme dan rasisme lah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan narasi perang antar agama? Ya memang menurut saya memang bukan perang antar agama. Islam tidak memerangi agama Yahudi dalam arti seperti itu kan, gitu. Bahwa banyak juga orang Yahudi yang anti Zionisme misalnya, atau Ray Carta misalnya, atau di Palestina yang melawan Zionisme itu bukan cuma orang Islam tapi juga orang-orang Kristen di Palestina kan gitu. Jadi narasi memang nggak ada masalah, nggak ada salahnya ketika kita membawa Islam untuk membela orang Palestina, karena apa? Islam juga membela hak manusia, Islam juga anti kolonialisme, anti penjajahan, kan seperti itu gitu. Bahwa bukan perang agama, ya saya setuju bukan perang agama. Memang Islam tidak memerangi Yahudi misalnya di mana di Amerika gitu, kalau ya kan tidak semua Yahudi mendukung Zionisme. Yang jadi persoalan, makanya kita harus melihat lagi bahwa ini adalah Zionisme gitu. Bukan semata-mata Yahudi akhirnya nanti semua Yahudi sama, itu juga keliru menurut saya, karena banyak juga Yahudi yang menolak Zionisme gitu. Jadi narasi founding fathers itu menurut saya tepat gitu, ketika mereka menggunakan landasan agamanya. Ya, katakanlah Natsir, Saifuddin Zuhri itu adalah orang yang menggunakan cara pandang yang lewat agamanya gitu kan, lewat Islam. Mereka melihat dunia lewat kacamata Islam. Tapi mereka melihat bahwa ini adalah penganiayaan terhadap hak-hak orang Arab, hak-hak terhadap manusia, ini adalah penjajahan terhadap manusia. Makanya saya bilang tadi, Islam itu juga menolak namanya penindasan terhadap orang, terus mengusir orang dari tanahnya. Islam kan menolak itu. Apa salahnya kita menggunakan agama Islam untuk mendukung Palestina gitu? Menurut saya nggak ada salahnya, karena Islam juga menolak penindasan terhadap manusia gitu. Yang salah adalah ketika kita menganggap ini adalah perang antar agama Islam dengan Yahudi gitu. Karena nggak juga ternyata kan gitu. Banyak juga Yahudi yang menolak Zionisme gitu. Seperti itu sih. Maksudnya mungkin ya sama-sama. Silahkan kalau lagi. Ya teman-teman bisa langsung on mic jika ingin bertanya. Mungkin Kak Eka nih, udah semangat bertanya. Silakan Kak Eka, kita tanyakan.
Udah on cam ya? Tadi on cam, Bi. Oh iya. Ya siapa tahu kan mau nanya. Mungkin Nah, deh, ada yang mau nanya. tanya lagi? Saya nanya deh. Oh siap. Silakan Bang Rica. Jadi tadi kan hubungannya udah mulai sejak itu ya, deklarasi Balfour ya. Jadi sejak ada konflik itu ya. Nah, sebenarnya ketika mulai kencang-kencangnya dari Ormas Indonesia menyuarakan untuk dukungan Palestina, kondisi Palestina itu seperti apa gitu? Kondisi negaranya di sana itu seperti apa? Apakah emang udah emang benar-benar kayak sekarang ini atau beda atau gimana gitu? Itu aja sih. Penasaran aja seperti apa gitu. Oke. Oh, sampai Amin Al-Husaini diusir gitu. Gitu. Oh. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang aksi-aksi protes, aksi solidaritas itu mulai kenceng, terutama sekitar 36 sampai 39 ya. Itu 3 tahun itulah. Di masa itu kan di Palestina mulai banyak kerusuhan gitu. Pertama yang Burak Uprising tadi yang banyak kerusuhan di tahun 1929. Kemudian tahun-tahun berikutnya kan muncul Izzuddin Al-Qassam tahun 1933. Kemudian muncul lagi pembunuhan terhadap orang-orang Arab dan sebagainya. Terus PBB mulai melihat gimana nih solusi di Palestina nih. Mereka bikin Pale Commission lah misalnya, bikin melihat situasinya. Terus makanya mereka mengusulkan malah penyekatan-penyekatan di Palestina itu makin ditolak lagi gitu kan. Terus ada banyak orang-orang Palestina yang terbunuh oleh pemerintahan mandat Inggris ya, British Mandate di Palestina. Nah itu antara tahun 36, 37, 38, 39 itu memang panas situasi di Palestina gitu. Banyak orang diusir dan sebagainya macam. Dan mulai menguatnya ide-ide Zionisme itu dalam arti mulai mencoba diimplementasikan gitu. Kalau awalnya orang Yahudi dikasih tanah datang aja, sekarang mulai ide tentang negara Zionis itu mulai terlihat bayangannya, walaupun sejak awal misalnya kayak dari Burak Uprising itu Amin Al-Husaini udah bilang, atau bukan Amin Al-Husaini, ada tokoh-tokoh di Palestina udah bilang ini seperti akan menjadi tanahnya orang Israel, dalam arti mereka akan melakukan klaim negara Yahudi dan sebagainya, karena memang kan ide Zionisme itu udah muncul sebagai Judenstaat atau negara-negara Yahudi gitu ya. Jadi tapi tahun-tahun 36, 37 itu udah mulai panas situasinya dan sulit dikendalikan di masyarakatnya, udah kenceng lah, membara lah gitu. Apalagi pada saat itu juga ya itu tadi udah mulai ada ide-ide pembelahan Palestina dan sebagainya macam, ada Pale Commission dan sebagainya. Gitu. Makanya ada tadi kan penolakan terhadap pembagian Palestina itu kan udah mulai disuarakan di Kongres, dan ketika tahun 37 ngirim petisi ke Liga Bangsa-Bangsa itu kan artinya mereka juga pengen bilang ke Liga Bangsa-Bangsa ya jangan dibelah-belah gitu, berarti kayak gitu. Jangan lagi ada kekacauan di Palestina, mereka harus hati-hati untuk memperlakukan Palestina. Tapi kan kenyataannya enggak, makin lama makin terrealisasi ide itu gitu. Mungkin itu. Ya, mungkin ada yang tanya lagi dari teman-teman. Oh ya, tadi ada yang bertanya dari Robi asal Cianjur, apakah nanti ada rekaman? Insya Allah dikirimkan ya di grup kajian ini. Insya Allah nanti link rekamannya akan dikirimkan. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Waktu kita masih lama. Sampai pertanyaan. Ya, bisa bertanya, moderator? Ya, silakan. Silakan. Oke, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Faisal. Ini Mas Pegi ya? Iya, betul. Ini terkait ini, saya manggilnya Pak atau Mas? Pak aja, Pak. Mas aja, Mas. Mas. Kayak gini, Mas. Ini kan kita sekarang juga melihat isu Palestina Israel itu kan juga di dalamnya kan ada Hamas ya. Kadang-kadang juga kita agak bingung nih gitu. Ini Hamas ini apakah ada misalkan kepentingan lain selain memang dia murni memang buat Palestina atau seperti apa ya? Dan mungkin ada nggak sih afiliasinya dengan mungkin seperti Ikhwanul Muslimin atau semacamnya lah gitu. Mungkin kalau mungkin tahu informasinya bisa dijelaskan, Mas. Terima kasih. Itu aja mungkin yang dari saya. Oke. Sebenarnya ini di luar kompetensi saya untuk menjawab apakah soal Hamas ya terutama, tapi saya akan membawanya ke soal sejarah aja, bahwa kalau soal Hamas ya jelas itu kan udah periode sekarang ya gitu. Tapi periode masa lalu misalnya
Kita kan melihat para founding fathers tidak melihat aktor siapa di Palestina gitu. Isu yang mereka angkat adalah perampasan terhadap tanah Palestina, orang-orang Palestina. Mereka nggak bilang kita dukung Amin al-Husseini, enggak gitu. Mereka mengirimkan telegram dukungan, iya sebagai perwakilan masyarakat Palestina, tapi mereka tidak melihat misalnya apakah ada konflik antar aktor di Palestina, nggak perlu gitu. Yang penting isunya adalah Zionisme ini adalah penjajahan, kan kalau kita lihat tadi kan soal rasialisme yang disorotkan oleh Haji Agus Salim gitu. Jadi mereka tidak melihat, tidak membawa narasi Palestina kepada kita dukung kubu A, kubu B, kubu C, enggak gitu. Jadi pada isu Palestinanya aja hak-hak yang dirampas, orang-orang yang diusir dari tanahnya gitu. Saya pikir itu penting ya, gitu. Berfokus pada mudorotnya ideologi Zionis itu sendiri gitu, ketimbang kita melakukan dukungan kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Nah soal Ikhwanul Muslimin ya saya nggak tahu, tapi Indonesia itu mempunyai hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin gitu. Dalam arti gini, ketika Indonesia mencari dukungan diplomatik, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir bahkan kalau nggak salah, Haji Agus Salim, Muhammad Rashidi itu ketemu dengan Hasan Albana gitu. Teman-teman bisa cari fotonya di internet. Hasan Albana, Haji Agus Salim itu ada kok. Itu di bukunya Muhammad Zain Hasan. Sumber fotonya gitu. Ya mereka punya hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin. Ketika terjadi, ini di luar konteks, represi terhadap Ikhwanul Muslimin, yang menulis soal Ikhwanul Muslimin, menulis dukungan itu ada A.R. Baswedan, ada Hamka, ada Kiai Haji Wahid Hashim gitu kan. Itu tuh ngasih contoh aja gitu. Sebetulnya IM di mata setidaknya para founding fathers itu nggak jelek. Mereka punya hubungan baik, mereka membela ketika direpresi kok gitu aja. Tapi itu di luar pembicaraan kita. Cuma kalau soal dukungan terhadap Palestina, yang saya baca sejauh ini tidak melihat pada aktor-aktornya gitu. Kecuali pada Amin al-Husseini karena dia merupakan perwakilan masyarakat Palestina dan kita punya hubungan langsung tanda kutip lewat Abdul Qahar Muzakir tadi gitu kan, yang pernah menjadi sekretaris Kongres yang diinisiasi oleh Amin Husseini. Saya pikir seperti itu melihatnya. Jadi ketimbang kita sibuk-sibuk melihat dukung siapa atau gimana sih kelompok aktor di Palestina, ya dukung aja hak-hak Palestina yang terabaikan, yang diusir, yang dijajah oleh kolonialisme dan Zionisme tadi, oleh rasialisme tadi, seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya. Iya, teman-teman ada lagi yang tanyakan? Oke, saya bertanya lagi deh Bang. Ya. Tadi yang banyak para tokoh di Indonesia itu dia menyuarakan suaranya untuk Palestina. Tapi ada nggak sih secara tokoh dia mengucapkan secara implisit ataupun eksplisit bahwa dia menolak terhadap perjuangan Palestina gitu Bang? Nah ini saya jawab aja sedikit. Ini bukan kajian saya, jadi seperti saya bilang cerita sama teman panitia. Ini kan sebenarnya buat satu tulisan ya. Kita bagi-bagi tugas dan saya kebagian dukungan terhadap Palestina. Ada pihak-pihak yang menolak, ada termasuk dari kita dari Indonesia tuh ada gitu loh. Memandang remeh persoalan Palestina ada gitu. Itu aja yang saya bisa bilang, tapi saya juga nggak bisa menyebutkan siapa-siapanya karena saya tidak mendalami soal ini gitu. Tapi yang kedua ya kita bisa tahu bahwa ada organisasi tadi, ada Netherlands Zionist Bond, ada organisasi buat dukungan nyari dana buat Israel tadi kan, Karen Hayesot tadi gitu kan, yang terutama banyak dibawa oleh orang-orang Belanda yang Zionis, Yahudi Zionis ke sini ya kan, Isidor Hen misalnya, itu mereka jelas punya propagandanya, organ-organ penerbitannya gitu. Dan sebagian dilakukan di forum-forumnya misalnya Freemason misalnya kayak gitu. Ya berarti bukan dukungan terhadap Zionisme itu bukan satu yang sembunyi-sembunyi rahasia-rahasia, enggak. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika Alexander Goldstein datang, tadi yang saya sebut pendirinya Karen Hayesot tadi datang, Goldstein itu ketemu dengan Gubernur Jenderal gitu, De Graaf ya, tahun 1927 dia yang menjabat, dia bilang dia mendukung ide Israel itu. Jadi artinya dukungan-dukungan itu ada gitu terhadap Israel, dan Black Campaign terhadap diplomasi. The Black Campaign terhadap solidaritas Palestina ya tadi dibilang Amin al-Husseini itu dekat dengan Moskow komunis, terus ngumpulin dana buat politik dan sebagainya. Itu kan tadi saya sebutkan contohnya gitu kan. Itu seperti itu sih yang saya tahu. Nah, kan kalau tadi yang Bang Begi jelaskan itu mungkin dari sisi kekolonialan, jadi sisi pemerintah Hindia Belanda. Tapi kalau dari sisi pihak orang Indonesia gitu ada nggak sih Bang? Ya,
Itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu sih, karena bukan objek kajian saya di sini gitu ya. Itu ada teman saya lagi nanti yang akan mungkin bisa membahasnya gitu. Oh, gitu. Ya, baik, terima kasih Bang. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, mungkin bisa kita akhiri aja di sini. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi, sebanyak tadi sempat 22 orang yang berpartisipasi. Nah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman bisa Waalaikumsalam meninggalkan wabarakatuh. Terima kasih room ini. Mas Ya, Arif, sama-sama. Mas Ica. Oke, halo, cek. Ini ada sesi terakhir ya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Begi dan teman-teman yang telah hadir. Udah pada live ya? Cek dulu. Oh iya, udah pada live Bang. Tadi dokumentasi ya. Oh iya, dokumentasi. Tadi mau ada sesi foto